Lanjut ya. Nah, selain di prinsip di kita misalnya di saat pertemuan di rapat, ada juga beberapa teman mungkin di perawatan yang betul sebagai penyuluh di rumah sakit ya, di tim PKRS atau juga di bagian di puskesmas ya. Puskesmas juga itu sering sekali. Nah, sehingga di dalam public speaking menjadi penting untuk kita bagaimana menyampaikan sebuah informasi ketika apa yang disampaikan itu menjadi konsentrasi para pendengarnya ya atau para audiensnya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang kenapa sih kita perlu public speaking ya. Public speaking rupanya bagian dari kemampuan kita untuk soft skill kita ya, di mana kesuksesan kita tidak lepas faktor yang terbesarnya adalah 82% dari soft skill. Nah, 18% dari hard skill-nya. Jadi kemampuan kita di dalam komunikasi tentu membawa kita untuk menuju langkah tadi, ya, mencapai sukses tadi. Karena banyak orang yang bisa sebetulnya pada prinsipnya yang mengerti atau dia ahli ya dalam hal ilmu ya, tetapi banyak yang tidak bisa menyampaikan. Gitu ya, banyak tidak bisa menyampaikan ke orang lain. Padahal isi kepalanya penuh dengan ilmu gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena komunikasinya di public speaking menjadi faktor terhambat. Dan percaya atau tidak, banyak orang yang takut bicara di depan. Ya, atau ada yang saat ini masih merasakan takut bicara di depan ya, walaupun di depan kamera gitu ya. Ada ya? Ada nggak? Yang masih deg-degan gitu atau nggak berani? Dulu saya begitu ya. Dulu ada Pak. ada ya. Dulu saya siswa yang paling baik ya, nggak berani lah ya melawan guru gitu. Tapi ketika gurunya meminta saya untuk bicara di depan, saya lebih baik melawan guru daripada saya bicara di depan. Gitu ya. Atau ada juga teman yang kalau ditanya, kamu kenapa nggak berani bisa di depan? Saya takut Pak, katanya. Takut ya banyak faktor katanya. Kalau naik pesawat takut nggak? Naik pesawat sih nggak takut. Nah, rupanya banyak orang yang lebih takut ngomong di depan daripada takut jatuh dari pesawat gitu ya. Gitu ya. Karena apa ya tadi? Karena faktor-faktor dari public speaking ada di diri kita, sehingga ada cara-cara yang harus kita lakukan sebelum melakukan pembicaraan di depan gitu ya. Cuman ya hari ini kita tidak sampaikan karena waktunya tidak akan cukup gitu ya. Kita lebih banyak kepada teknis public speakingnya. Nah, ya salah satu atribut penting dalam mencapainya adalah ya komunikasi ya. Kita akan bisa menyampaikan pesan kepada orang lain ya, atau kita bisa akan orang lain tahu kemampuan kita ketika kita mampu menyampaikan siapa diri kita ya. Apalagi kalau menyampaikan itu di banyak orang ya, dan di orang itu tentu misalnya ada atasan kita gitu ya, ada juga misalnya orang-orang penting gitu ya. Saya pernah mengisi acara training seminar nasional waktu itu di Bekasi, isinya radiografer semua ya, ini bukan perawat, dan saya harus menyampaikan ilmu radiografer ya di depan ahli-ahli radiografer. Di tamu jalan depannya itu ada orang-orang penting ya. Satunya adalah ketua pusat pengurus radiografer ya, Persatuan Radiografer, dan juga banyak undang-undangan yang lain. Bayangkan ketika kita tidak memiliki keahlian itu, maka yang ada adalah stres duluan ya. Nah, untuk itu kita akan tahu ya bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Nah, ketika kita mampu mengendalikan itu dan kita mampu tampil dengan baik ya, itu saya di luar ekspektasi saya. Rupanya saya kan pembicara ketiga waktu itu, lebih banyak pertanyaan di saya gitu waktu itu. Entah karena materinya, entah karena public speakingnya,
Tapi sampai akhir cerita, itu akhir presentasi kalau tidak ditutup oleh moderator, pertanyaan itu dikejar ketika saya sampai keluar dari acara itu. Ya, karena apa? Karena ada cara yang berbeda. Sebelumnya ada dua pemateri yang beliau adalah dokter spesialis radiologi, dan ada juga yang pemateri dari dokter apa ya, satu lagi dari dia perwakilan di sebuah perusahaan. Nah, berbeda dengan yang saya sampaikan gitu ya. Itu sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Nah, ketika orang melihat kita berbeda di dalam sebuah penampilan tadi, public speaking, orang akan melihat kita bahwa kita memiliki sebuah kemampuan, ya. Atau pernahkah kita melihat orang lain, wah gitu, kok orang itu bisa ya gitu, kita nggak bisa, itu juga mereka berarti berhasil membawa kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, di dalam public speaking tentu perlu rasa percaya diri. Nah, ini masalahnya ada di sini ya. Banyak orang menguasai materi tetapi tidak mampu menguasai rasa percaya dirinya. Ya. Caranya gampang ya. Jadi pengendalian kita, misalnya menghilangkan stres di awal ya. Jika Bapak Ibu teman-teman ingin presentasi di sebuah tempat di luar kita, misalnya diundang di mana gitu, datanglah lebih dahulu ya, datang lebih dahulu, kemudian pandangin semua ruangannya, kalau perlu dipegangin tuh setiap kursi-kursinya, kita beradaptasi dulu ya. Nah, sesaat sebelum presentasi kita bisa ke belakang dulu, bisa loncat-loncat dulu ya. Karena apa? Karena untuk memacu adrenalin kita di situ ya. Kemudian publisher adalah orang yang memiliki bayaran termahal. Ya, banyak kita. Saya salah satu orang yang dulu ya tertarik ketika saya melihat sebuah training ISQ. Itu training banyak banget ya dan keren banget gitu. Sehingga ada keinginan untuk gimana caranya ya seperti mereka gitu. Dan akhirnya mencari banyak ilmu. Salah satunya ada rupanya perlu memiliki ilmu public speaking. Oke. Nah, strukturnya ya ada 3 ya, ada introduction, body, dan conclusion ya. Jadi ini penting, ini struktur. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang pernah belajar di public speaking dari ilmu lain atau berbeda dengan dari yang saya pelajari, itu tidak jadi masalah ya. Tapi yang penting masing-masing sebetulnya ada caranya yang memiliki spesifikasi dan tujuan yang sama sebetulnya ya. Nah, introduction itu dibagi menjadi kenapa jadi penting? Karena untuk menarik perhatian, ya, untuk mencairkan kekakuan dan memberikan informasi. Jadi ketika kita masuk ke depan audiens tuh, kita ada suatu kondisi kaku semuanya ya. Kitanya kaku, audiensnya pun kaku gitu ya. Jangan sampai nanti ketika itu sama-sama diam ya. Sehingga perlu ada sebuah pembukaan terlebih dahulu, ya. Nah, pembukaan yang tadi saya sampaikan itu beberapa hal tadi ada nanti di materi, tapi sedikit bergeser ke pembukaannya melalui online ya. Karena apa? Karena secara offline kita tidak lepas dari gestur tubuh kita yang juga itu menentukan penting untuk perhatian kita pada saat mulai pembukaan. Ya. Nah, pertama ada opener dulu ya, opener, kemudian topik dan agenda. Nah ini penting, ini saya contohkan dulu ya, nanti udah banyak. Misalnya begini, selamat pagi Bapak Ibu, misalnya siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami nyeri acungan tangan? Nah semua peserta mau acungan tangan semua tuh ya. Oke ya, dan terus sudah dibuatkan itu. Baik, perkenalkan saya Tendu Stendi. 30 menit ke depan kita akan membahas. Nah 30 menit kita akan membahas itu udah ke topik ya. Akan membahas apa itu nyeri, bagaimana nyeri terjadi, bagaimana cara mengatasi nyeri. Nah, itu langsung masuk ke sebuah agenda. Itu di pembukaan awal. Nah, di opener itu banyak ya, opener banyak cara ya. Ada 10 teknik pembukaan yang powerful. Nah, ini penting ya. Ini penting pertama kali ketika opener. Kenapa? Karena untuk orang
konsentrasi itu di awal, bukan di tengah-tengah. Sehingga ketika kita mampu naikkan di awal, sehingga orang akan tune in dengan informasi yang kita sampaikan. Ya, yang pertama adalah dengan virtual impact, ya. Yaitu memperhatikan dampak visual, ya, yang menarik perhatian audiens yang menjadi jembatan masuk ke sebuah pembahasan topik. Nah, ini saya langsung contohkan kepada keperawatan, ya. Di sini sampaikan nyeri merupakan masalah nomor 1 di keperawatan. Banyak pasien yang masuk ke pelayanan kesehatan keperawatan itu karena hal nyeri, ya. Ya, nyeri merupakan alarm tubuh bahwa ada yang rusak di bagian tubuh yang menjadi perhatian. Baik, perkenalkan saya Tendus Tendi, 30 menit ke depan kita bahas apa itu nyeri, kenapa nyeri terjadi dan bagaimana cara mengatasi nyeri. Nah, ini bisa di awal sehingga orang akan menjadi konsentrasi dulu gitu ya. Pada saat pembukaan dengan cara yang ini ya, dengan cara virtual impact ini. Kalau misalnya di sini ada ada bagian mutu misalnya, buka saja dulu sebelum presentasi gitu ya, buka dulu tentang apa itu mutu gitu ya. Rumah sakit tidak bisa dikatakan baik ketika mutunya tidak baik. Maka mutu adalah menjadi sebuah kunci baik atau buruknya sebuah rumah sakit di dalam pelayanannya. Nah, langsung masuk ke tema atau topik yang akan dibahas. Nah, pada kesempatan ini saya Teten Rustendi ya memaparkan hasil dari pengumpulan mutu selama trimester pertama misalnya. Nah, itu bisa dipakai di situ. Jadi jadi berwarna ketika menggunakan pembukaan dengan Yang kedua dengan pertanyaan powerful question. Nah, ini ditanya. Tadi misalnya siapa yang pernah mengalami nyeri acungan tangan? Nah, kan kalau tatap muka kan enak ya. Siapa yang pernah mengalami nyeri acungan tangan? Nah, itu kalau tatap muka. Tapi kalau misalnya seperti ini kita kadang ada on cam gitu ya. Kalau misalnya raise hand juga itu kan hanya kode ya, hanya kode di Zoom ya. Lebih enak sebetulnya ada di kamera langsung ya. Kalau misalnya ada aturan tuh beberapa training yang bisa kita ikutin, salah satunya mereka menyampaikan harus buka kamera gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena supaya ada kontak antara pemateri dengan pesertanya. Nah, ini salah satu power question. Jadi saya contohkan siapa yang pernah mengalami nyeri acungan tangan. Nah, silakan tuh acungan tangan semua peserta. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam sebuah topik, gitu ya. Itu cara yang kedua ya, cara yang kedua dalam pembukaan. Nah, cara yang ketiga dengan menggunakan audience participation. Jadi libatkan audiennya. Ya, kalau di sini saya contohkan sebelum mulai seminar, silakan Bapak Ibu berkenalan minimal ke 5 orang. Nah, biarkan tuh mereka kenalan dulu dalam 5 orang, ya, atau lebih. Karena kan di sini minimal ya, bisa lebih atau kurang. Kita bisa lihat dalam waktu berapa menit nih, cukup. Bisa 5 menit ya sudah cukup gitu ya. Atau sebutkan kenalannya, misalnya disebutkan nama, tempat kerja, alamat gitu ya, atau usia, itu juga bisa dibuatkan sebagai patokan-patokan untuk mengumpulkan informasi dalam kenalan itu. Nah, itu bisa diatur oleh kita sebagai pemateri, gitu ya. Lalu yang keempat dengan story. Nah, ada yang menceritakan kisah yang berkaitan dengan topik yang Anda bahas. Nah, itu penting. Tergantung apa yang kita bahas ya tentunya ya. Nah, kalau yang saya sampaikan, saya waktu di rumah sakit yang terdahulu ya, sebelum di sini, saya kalau dinas suka bertanya begini, ada pasien aneh enggak gitu. Nah, kebetulan ada perawat yang menjawab. Nah, dia yang bernama Mainatun ya, panggilannya itu Maya, tapi lebih cocok dipanggil Atun sebetulnya. Kalau di sini ada Bu Sri Atun nih, bukan Mainatun ya, Bu. Nah, dia bilang, "Oh, ada Pak," katanya gitu. "Yang mana?" "Ini Pak, ada pasien nyeri dengan ini." "Oh, di mana nyerinya?"
di sini sambil Mainatun ini menunjukkan area sakitnya. Nah, itu sebuah pembukaan dengan sebuah cerita, gitu ya. Akhirnya rupanya nyeri yang oleh pasien itu adalah nyeri bukan karena nyeri, tapi karena konstipasi. Itu dengan story. Bebas mau bicara tentang apa. Yang penting story-nya ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Jangan ngomongin nyeri di story-nya bahasanya tentang mutu atau tentang keselamatan pasien gitu ya, atau yang lainnya. Ini juga bisa kita pakai ke pasien saat edukasi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah terlibat di dalam penyuluhan di rumah sakit. Nah, ini penting ya, bagaimana setiap pembukaan menarik perhatian dari audiennya. Kemudian kelima dengan for statement. Nah, Anda melemparkan 4 pernyataan yang sama atau yang berbeda disusul dengan topik yang akan dibahas, gitu ya. Ada orang yang hanya karena api rokok saja mereka teriak-teriak kesakitan. Tetapi ada juga orang yang tangan nyaris putus saja tapi masih diam. Inilah kenapa setiap orang memiliki respon yang berbeda di dalam mengatasi nyeri. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Ten Rustendi. 30 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana nyeri terjadi, faktor-faktor apa yang menyebabkan setiap orang memiliki respon yang berbeda. Nah, itu pembuka dengan for statement ya. Boleh beberapa faktor saja. Yang keempat dengan pujian. Nah, dengan pujian juga bagus juga nih. Siapa yang pernah ya masih ingat ketika seminar pemateri menyampaikan terima kasih, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini di sini di Kota Bandung, yang dimana kota ini dikenal dengan kota kembang ya, tapi saya baru kali ini datang ke sini, rupanya betul sekali di sini banyak kembang-kembang di Kota Bandung ini misalnya ya. Atau kita bisa tentang profesi. Terima kasih, selamat pagi. Wah, ini saya berhadapan dengan perawat-perawat profesional nih, di mana setiap perawat pasti ya melayani pasien dengan profesional ya, dengan keilmuannya dan tentu dengan ramah tamahnya gitu. Nah, itu memuji. Atau di dalam Zoom ini, terima kasih malam-malam hari di mana orang mulai tertidur, Bapak Ibu terlibat atau mengikuti Zoom minar pada malam ini tentang public speaking. Luar biasa semangat Bapak Ibu, keinginan untuk berkembangnya lebih maju dibanding dengan orang lain. Nah, itu dengan pujian ya. Awal digunakan itu tentu orang menjadi senang ya ketika mendengarkan si pemateri memuji terlebih dahulu. Nah, ini boleh mana saja ya. Jadi pembukaannya boleh mana saja, tidak mesti semuanya ya, tidak mesti semuanya. Salah satu di antaranya juga boleh, mana yang nyaman, mana yang enak bagi kita saat kita mau menyampaikan materi. Ya. Misalnya kalau di rumah sakit, selamat datang para pasien apa gitu ya, para pasien stroke misalnya. Selamat datang, wah hari ini Bapak Ibu bersemangat sekali untuk mengikuti apa yang kita sudah agendakan, itu jauh-jauh berkumpul di rumah sakit. Nah, itu semua dengan pujian. Ya, tanpa menghilangkan semangatnya gitu ya, tanpa mengurangi semangatnya, sampailah di hari ini kita berkumpul bersama untuk menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau merawat stroke di rumah. Nah, gitu ya. Nah, dan fakta paling mengejutkan. Nah, ini dengan fakta bisa dengan data statistik. Nah, misalnya ini saya ambil dari sebuah penelitian. Hasil penelitian oleh Khairon Nuhan dan kawan-kawan menyatakan prevalensi persalinan seksual syariah di Indonesia menurut WHO pada tahun 2015 ada 15,3%. Nah, pada pasien post operasi seksual syariah setelah anestesi menghilangkan, pasien akan merasakan nyeri ya, sehingga diperlukan terapi efektif dan aman dari efek samping. Nah, terapi Al-Quran salah satu bentuk teknik menurunkan distraksi pengalihan nyeri secara non-farmakologi untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan. Keberhasilannya menggunakan mukotal 7% dari penelitian terkait. Nah, 7% itu menjadi apa ya? Menjadi fakta kejutan. Oh iya ya, gitu. Di saya belum nih, gitu. Saya belum nih. Rupanya dengan murotal itu bisa mengurangi nyeri ya secara non-farmakologi 7% dari penelitian. Nah,
Ini dengan fakta ya, dan fakta yang mengejutkan itu bebas ya. Sekali lagi bebas tergantung dari apa yang mau disampaikan. Kemudian kutipan, nah kutipan bebas, kutipan mau pakai kutipan apa ya, quotes tertentu atau kutipan dari ahli ya. Kalau saya ini angkat dari Florence ya. Florence menyampaikan bahwa kondisi lingkungan menjadi syarat untuk atau menyebabkan stres fisik dan pengaruh buruk terhadap emosi pasien. Jadi nyeri dapat dipengaruhi oleh lingkungan itu membuat pasien menjadi stres dan mudah menimbulkan nyeri karena emosi. Gitu. Nyambung ke topik dan nyambung ke agendanya, gitu ya. Ini kan pembukaan depannya. Kemudian tentang humor, nah ini juga jangan salah ya, humor itu penting, tetapi jangan humor di luar topik ya, karena kita bukan stand up comedy ya. Kita harus sesuai dengan topiknya ya. Nah, teman-teman tentu sudah berpengalaman lah ya, saya stop dulu ya. Sudah berpengalaman di sini, ada yang sudah perawat lama, cukup lama, ada yang beberapa 3 tahun. Nah, saya rasa sudah biasa ya kalau merawat pasien itu ya. Kalau misalnya pasien yang nggak mau makan, diapain? Boleh dong komen. Kalau pasien nggak mau makan, diapain? Suapin, Pak. Suapin ya, betul. Kalau pasien yang nggak bisa mandi, diapain? Dibujuk, Pak. Anjurkan. Kalau nggak bisa mandi, diapain? Nggak bisa mandi, kan ada bahasa nggak mampu. Kalau nggak bisa mandi, diapain? Dimandiin, Pak. Dimandiin. Kalau bisa makan, diapain? Suapin. Disuapin. Kalau nggak bisa kencing, diapain? Aduh. Jangan dikencingin ya. Diupayakan bisa kencing. Bisa kencing pasang kateter, Pak. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Bu makannya nggak bisa terus kentut bisa Ibu kentut aja daripada makan gitu ya. Nah, itu boleh ya. Atau misalnya teman saya namanya misalnya Ahmad. Kalau ada yang Ahmad nggak nih? Mudah-mudahan nggak ada. Namanya Ahmad ya. Kemudian suatu saat dia dinas malam. Pasiennya sudah tidur dibangunkan, Pak, pasiennya pun bangun ya. Nah, namanya Pak Udin ya, Pak Udin, kata si Ahmad memanggil nama Pak Udin. Bapak, maaf Pak, obatnya diminum dulu. Gitu. Pak Udin bertanya, obat apa Pak Ahmad? Ini obat tidur Pak, gitu. Kata Pak Udinnya, Ari Suster, Ari Pamantri, ini kan sudah tidur dikasih obat tidur. Nah, itu boleh dikaitkan ke arah sana ya. Jadi kita cara-cara membuat pembukaan dengan berbagai macam humor juga boleh, tapi jangan sampai keluar dari topik yang akan kita sampaikan, karena berbeda, kita bukan stand up comedy, tetapi humor dikaitkan dengan dengan materi yang akan kita sampaikan. Oke, lanjut lagi screen-nya ya. Nah, ini dengan pernyataan orang ternama. Ini saya susah nih cari contoh keperawatannya. Ini contohnya aja ya. Leo Tolstoy ya, seorang sejarawan Rusia pernah mengajukan 3 pertanyaan, yaitu kapan waktu yang paling penting, siapa orang yang paling penting, dan apakah hal yang paling penting dilakukan. Jawaban dari 3 pertanyaan itu adalah, kapan waktu yang paling penting adalah saat ini. Orang yang paling penting adalah orang yang bersama kita, dan hal yang paling penting dilakukan adalah peduli. Baik, selamat pagi. Saya Tendru Stendi. 30 menit ke depan kita membahas tentang selanjutnya. Nah gitu ya. Ini yang cara yang terakhir. Bebas nanti Bapak Ibu boleh mau pakai yang mana. Nah, sekarang di bodinya atau di isinya ya. Nah, diisi tentu lebih besar ya dibanding dengan pembukaan. Karena apa? Karena isi materi yang tujuan kita sampaikan adalah di sini ya. Tentu ada poin utama pertama lalu jelaskan, poin kedua lalu jelaskan, poin ketiga lalu jelaskan ya. Nah, ini kita bisa selingkan juga tuh di dalam poin-poin ini pertanyaan-pertanyaan, atau kalau misalnya sudah cukup lama bisa dengan icebreaker juga kita bisa dengan itu ya.
Nah, kesan umum yang dilakukan saat membahas poin utama adalah tidak kemana-mana, artinya tidak nyampe kepada materi, terlalu berbahasa-basi dan balik lagi. Saya pernah merasakan itu ya. Saya lupa gitu, saking panjangnya pembukaan, saya lupa kapan masuk ke materi gitu ya. Sampai melihat ekspresi dari para peserta itu mulai ini mempertanyakan kali ini kapan mulai materinya yang mana gitu ya. Karena pembukaan saya sambungan lagi cerita, saya sambungan cerita lagi, akhirnya materinya nggak kena gitu ya. Ini juga penting nih ya. Ini yang sering terjadi ya, tidak kemana-mana, tidak nyampe kemana-mana, ya terlalu berbahasa basi dan juga bolak-balik lagi. Nah ini penting ya. Nah kemudian bagaimana membawa orang itu ke puncak ketika kita berpresentasi ya. Lakukan memberikan penekanan pada poin dengan bahasa tubuh atau gerakan tangan. Nah ini yang kalau di offline kita bisa praktekkan ya. Kita bisa praktekkan. Jadi kalau kita lihat nih Presiden Jokowi ya, Presiden SBY itu memiliki bahasa tubuh masing-masing. Dan ketika menyampaikan penekanan-penekanan, mereka pun mengeluarkan gerakan-gerakan tangan tertentu ya. Nanti coba perhatikan kalau ada para pejabat menyampaikan, atau kita pun sama, kita memberikan penekanan pada poin yang penting apa yang harus diingat oleh para peserta ya. Body language ya Pak ya? Salah satunya nanti ke sana, body language salah satunya, buat gestur tubuh ada disebut dengan apa namanya ya, gerakan tangan itu ada yang kalau kita berdiri ya, kalau kita berdiri di tengah-tengah, ada yang pernah jadi pemateri nggak di sini? Bu Sri Atun pernah ya? Iya Pak. Pernah jadi pemateri? Pernah? Pernah Pak. Nah, kalau kita berdiri di tengah-tengah ya, di depan tuh banyak para peserta, berdirilah di tengah-tengah. Tidak di samping kiri, tidak di samping kanan, tidak menempel ke tembok ya, tidak berpegangan. Nah, di tengah-tengah berdiri dengan kaki terbuka sedikit, nah lalu tangannya disimpan di atas pusar sedikit. Itu lebih nyaman. Nah, itu perlu tuh bahasa tubuhnya kelihatan, ya. Betul, Pak. Nah, tapi kadang kita kesana kemari untuk menguasai diri, Pak. Ya itu kan perlu kiri kanan ya, perlu pandangan kita tidak boleh satu sisi. Kiri ya, ke kanan, kanan ke kiri, depan belakang gitu. Nah, ketika di tengah-tengah, nah itu posisinya harus tegak. Jangan miring kiri, miring kanan, lututnya dilekukin satu gitu, jangan. Berdiri, kaki dibuka sedikit gitu ya, kemudian tangan kayak penerima tamu ya, gimana ya, begini kali ya. Nah, di atas pusat. Sedikit aja. Itu lebih confidence. Nanti kita lebih nyaman dan nampak nampak kepercayaan diri kita dibanding kalau kita berdiri dengan kaki dilekuk satu lututnya. Gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan volume suara, ini juga penting. Kalau sudah terlalu lama kita bicara, orang sudah mulai memakai ilmu padi ya. Makin berisi, makin berunduk ya, jadi makin lama makin mengantuk. Nah, itu penting tuh, kita sekali-kali tembak beberapa orang yang mulai ngantuk, ya, atau suaranya dinaikkan gitu ya. Atau dengan dengan penekanan-penekanan berbeda, ini juga penting ya. Contoh nih, saya mau kalau membedakan dari sini. Memberikan penekanan poin dengan bahasa tubuh atau gerakan tangan, gitu ya. Saya rubah gesernya, memberikan penekanan poin dengan bahasa tubuh, memberikan penekanan poin dengan bahasa tubuh, memberikan penekanan poin dengan bahasa tubuh atau gerakan tangan. Nah, beda nggak rasanya? Beda. Nah, tergantung poin mana yang akan kita munculkan di situ, ya. Ya, meningkatkan volume suara. Meningkatkan volume suara gitu. Menggunakan pernyataan singkat, menggunakan pernyataan singkat. Nah, itu menjadi berbeda. Ya, ini kalau itu nanti pola-pola bahasa yang digunakan. Makanya tadi di depan saya sampaikan kalau untuk betul-betul bicara tentang public speaking, apalagi di offline, kita tidak cukup 1 hari ya, lebih komplit ketika kita 2 hari ya. Karena apa? 1,
kita belum bahas tentang bagaimana pengendalian rasa takut tadi ya, rasa tidak percaya diri ya, membuang ketidakyakinan kita ya, apalagi di depan orang-orang penting presentasinya ya, atau di depan atasan kita. Nah, itu juga menjadi faktor utama tuh untuk kita menyiapkan diri ya itu. Oke, nah teknik menyusunnya dengan 5W 1H. Ini hanya satu ya. Sebetulnya banyak cara. Ini saya angkat satu saja, yaitu dengan what, why, how, dan tidak mesti 5-5-nya. Ya, 3 doang seperti ini boleh, 2 atau 3 atau 4 boleh. Misalnya tentang apa itu nyeri, ya tambahkan cerita itu, nyeri adalah gini, di mana nyeri terjadi ketika ada kerusakan gitu. Lalu kenapa nyeri muncul? Nah itu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah itu ya. Ini body presentasinya menjadi bagus. Jadi mulai start ya, take off ya, naik terus ya, ada di puncak, tahan, dia konsentrasi, nah nanti ada saatnya harus turun. Ya baru kita akan turunkan gitu ya. Nah kemudian nah dengan penutupan ini juga penting nih, penutupan ya, review poin-poin utama atau dengan kalimat terakhir untuk menutup presentasi Anda. Nah ini pernah nggak teman-teman setiap kali penutupan yang pernah presentasi ditepukin ya, atau diberikan disambut dengan tepukan tangan? Sebetulnya ada. Mau menarik atau tidak omongan kita, ada hal yang penting sehingga orang itu akan bertepuk tangan pada kita. Kalau offline ya, ini kalau offline. Salah satunya adalah dengan menundukkan kepala sedikit dengan badan. Jadi misalnya 30 menit sudah kita lalui, kita sudah membahas apa itu nyeri, gitu ya. Bagaimana nyeri terjadi, lalu bagaimana nyeri mengatasi nyeri, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke dalam kalimat terakhir untuk penutupan presentasi. Ya, bisa dalam bentuk apa? Nah, ini dia, ya. Bisa dalam bentuk ikrar atau janji. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, di akhir kegiatan ini, mari kita membuat komitmen bersama terhadap diri sendiri. Ya, setelah training tentang nyeri ini, ya mari kita sama-sama berkomitmen untuk menerapkan hasil seminar hari ini di dalam pelayanan. Nah itu ya, atau dalam bentuk ajakan. Bapak Ibu sekalian, di akhir seminar ini saya mengajak Anda semuanya untuk selalu memperhatikan respon nyeri pasien. Gitu ya. Lalu dengan cerita juga boleh, cerita lagi tentang cerita inspirasi ya. Cerita inspirasi juga, saya contohkan begini. Ya ini keluar dari nyeri ya, ini keluar dari nyeri. Ada seorang pemuda yang setiap hari dia berangkat ya ke gunung hanya untuk mencari kayu bakar. Suatu hari pemuda itu menemukan sebutir telur burung elang. Diambilnya telur itu lalu dia bawa. Lalu kemudian pemuda itu menyimpan telur elang itu di ayamnya yang sedang mengeram. Yes, singkat cerita sekian hari menetaslah telur elang itu. Ya, dan jadilah dia seekor anak ayam. Dia bilang, "Mama." Dia sampaikan itu ke ekor ayam, ke induknya. Kemudian dia hidup dan diasuh oleh ayam. Dia makan dedak, dia makan cacing dan lain-lainnya. Suatu hari si anak burung elang ini bicara kepada ibunya ketika melihat ada burung elang terbang. Kata si anak burung elang itu, "Mama, aku ingin seperti dia." Kata si induk ayam, "Oh tidak, kamu hanya seekor anak ayam." Ya. Akhirnya si anak elang tadi mati sebagai anak ayam. Nah, itu sebuah cerita, tapi jangan dijelaskan. Ini kunci ya. Nah, teman-teman ketika tadi saya bercerita apa yang dimaksud, saya tidak akan menjelaskan, tetapi masing-masing mempunyai persepsinya sendiri. Nah, ada nggak di antara teman-teman yang akan menyampaikan persepsi apa ketika cerita yang tadi saya sampaikan? Silahkan, 2 orang deh. Yuk, mangga. Ada? Ada Pak. Ya, mangga. Intinya
Pendak Yunu tuh orangnya sangat peduli, Pak. Ya, terus? Kepedulian terhadap makhluk gitu, Pak. Ya. Terus yang kedua pun, ya. Terus yang kedua itu kita jangan sampai salah pandang asuh. Intinya salah pandang asuh. Intinya anak induk ayam pun bisa mengasuh anak elang gitu aja. Pada saat dia lahir, gitu aja. Ya. Yang Terima lain kasih, ada? Pak. Terima kasih Pak Eman. Yang lain ada? Silakan. Saya, Pak. Boleh, Bu. Ya, jadi anak elang yang tidak diasuh oleh elang, dia akan mati menjadi diam. Ketika Anda punya potensi, tapi tidak dididik oleh orang yang tepat, maka potensi Anda itu tidak bisa keluar gitu. Seharusnya elang bisa terbang, tapi karena dia tidak diasuh oleh induk yang tepat, jadi dia tidak bisa terbang gitu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini kan dua persen yang berbeda kan? Tapi dua-duanya bagus. Nah, kunci kita adalah dalam hal ini dilarang menjelaskan apa yang dimaksud. Biarkan para peserta mempersepsikannya masing-masing. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Kalau kita menjelaskan akan naik ke alam logikanya lagi dan tidak akan berefek. Tadi kata Pak Eman tentang kepedulian juga bagus kan sebetulnya, bahwa burung anak ayam aja bisa ngasuh elang gitu ya. Nah, kata Ibu tadi bahwa kalau salah asuh sebenarnya potensi dia keluar gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Ya. Nah, itu cerita inspirasi. Kita boleh menggunakan itu. Atau dengan lagu. Nah, dengan lagu juga bisa. Ya, kalau lagu, kalau yang bisa nyanyi ya, kalau nggak bisa nyanyi jangan maksain diri ya. Ampun, Pak. Ampun. Ya, kalau saya jangan maksain diri nanti malah pesertanya kabur, apalagi lagunya peserta nggak hafal. Yang hafal cuma pematerinya doang kan gitu. Ingat kita pemateri bukan penyanyi ya. Jangan sampai salah nanti. Jadi berubah jadi penyanyi nanti ya. Nah, dengan pantun juga bisa. Nah, ini pantun yang gampang. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih gitu ya. Oke, nah itu sedikit materi tentang public speaking. Tapi sekali lagi ini adalah versi offline, tapi kita bawakan secara online. Silakan ada yang mau diskusi, ya mangga. Berdasarkan pengalamannya masing-masing. Pak, bertanya Pak. Siap Pak, mangga. Ini Pak, kita juga kan lagi belajar public speaking Pak ya. Cuman kadang keraguan itu masih ada, intinya ke grogi ya. Pada saat kita grogi itu pasti kan, maaf ya, tanda kutip, intinya kita juga ngomong ngebelibet gitu Pak. Iya betul. Itu gimana cara ngatasi demam panggung Pak ya, tanda kutipnya gitu kan. Dengan cara teknik distraksi apa gitu, atau pengalihan bagaimana, pegang pulpen ataupun bagaimana gitu, apakah bisa? Oke, terima kasih Pak Eman. Nah, ada menarik dari pertanyaannya, bagaimana menghilangkan grogi? Nah tadi ya, pertama, kalau perlu adaptasi terlebih dahulu, ya. Artinya salah satunya adalah kuasai lingkungannya dengan cara apa? Datang lebih dahulu dibanding orang lain. Biasanya tuh kalau sudah datang orang tuh udah mulai naik tinggi itu stresnya tuh. 2, 10, 30, 50 udah datang ya. 100 orang rupanya 200 orang, makin tinggi itu kan. Ya. Atau dengan tadi Pak, kita dengan tarik napas, ya, keluarkan, tarik napas melalui hidung ya, pernapasan diafragma, ya, itu bisa. Atau loncat-loncat, itu juga bisa dengan loncat-loncat. Loncat-loncat di belakang Pak, jangan di depan, itu udah bukan waktunya. Di belakang dulu, ke belakang dulu, bisa di kamar mandi atau di mana, ada nggak tempat loncat-loncat, supaya adrenalin kita naik. Nah itu kalau teknik-teknik di awal. Nah, kalau di NLP kita bisa pakai teknik anchor. Nah, ini beberapa ada yang mempelajari anchor nggak ya? Itu teknik anchoring bisa, Pak. Ya, kalau saya anchornya mengepalkan tangan sampai dengan mengatakan yes gitu. Itu berubah tuh, Pak. Nah, kalau anchoring ini perlu dibuat ya, perlu cara-cara membuat anchor. Ya, artinya kita bisa dengan ini tekniknya NLP sebetulnya. Ya, ini harus ada materi khusus nih Pak untuk anchoring. Nanti bisa kita lakukan lagi di lain waktu kesempatan. Itu anchoring.
ibarat anchor itu begini ya, anchor itu suatu yang sudah apa ya, sudah terkunci di memori. Gampangnya ya, kalau kita mendengarkan sebuah lagu atau mencium sebuah wangi, terus kita teringat kepada teman kita. Nah, itu teranchor. Ya. Itu, nah, anchor ini bisa digunakan yang positif, gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, dibuat, ya, anchoringnya dibuat supaya digunakan pada saat dibutuhkan. Itu bisa Pak Iman. Ya. Nah, nantilah ya kita siapkan untuk anchoring ya. Di lain waktu Pak kita siapkan. Nah, di chat gimana Pak Iman? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, siap Pak. Nah, di chat ada pertanyaan dari Pak Bambang Sriono. Izin bertanya Pak, kadang saya mempunyai kendala jika merawat pasien yang usia sudah lanjut dan pasien tersebut tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa Sunda, sedangkan saya tidak bisa bahasa Sunda ya. Tapi hanya bisa kasar katanya. Bagaimana solusinya agar saya bisa mengatasi hal tersebut? Nah, ini bisa dengan penterjemah ya. Bisa terhadap keluarga yang mengerti bahasa Indonesia, tidak kepada pasiennya. Paling itu solusinya. Karena dipaksakan juga tidak akan nyambung karena beda pengertian dalam bahasa gitu ya. Oke, siapa lagi ya? Mari. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak, pengalaman selama ini kalau misalnya kan sering ikut rapat gitu Pak, kemudian pernah juga presentasi. Tapi seringkali gini Pak, kalau misalnya ikut rapat itu di saat mengumumkan pendapat gitu, seringnya kalau misalnya udah mulai ngomong, itu apa yang disampaikan itu banyak yang lupa aja gitu Pak. Bahkan kadang-kadang tangan itu bergetar tanpa bisa dikontrol gitu. Iya. Gimana Pak menghilangkan itu Pak? Oke, ya. Itu persiapan di awal biasanya Bu. Tadi ya, persiapan di awal pertama kita lihat penguasaan materi dulu. Nah, biasanya kalau udah mulai perasaan setengah-setengah nih materinya, udah mulai stres tuh Bu ketika udah mulai masuk ke materi. Atau yang kedua tadi tentang penguasaan stresnya ketika mulai kita akan mengisi sebuah materi atau di depan audiens yang banyak orang. Itu juga perlu yang tadi yang saya sampaikan di awal di pertanyaan dari Pak Eman tadi, itu juga di awal persiapan ya, itu juga penting. Ketiga tadi Bu, ketika kita bisa menggunakan misalnya pengalihan ya, tetapi juga jangan berlebihan. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya yang tadi perlu megang pointer ya pegang, tapi nyimpennya pun harus di tempat yang sama ya. Kalau di saku depan, kalau saku samping. Karena apa, nanti pada saat diperlukan nyarinya susah. Tadi di mana ya? Ini kan repot ya. Tadi di belakang nggak ada, depan nggak ada gitu ya. Nah, itu penting. Nah, sekali lagi penguasaan di awal yang menjadi penting adalah adaptasi, kemudian penguasaan materi, dan sesaat sebelum mengisi materi kita pastikan dulu ya bahwa kita sudah siap dan kita mampu ya. Beberapa kali saya suka ngajak teman yang sengaja saya tanda petik saya paksa untuk jadi pemateri, itu di depan itu baca buku terus gitu ya, padahal itu udah ada di ruangan training ya, baca buku terus. Tapi semakin lama kan semakin stres sebetulnya. Itu. Nah, karena apa? Karena dalam sebuah presentasi tongkatnya ada di kita ya. Tongkat komandonya di kita. Jadi komandan itu kan suka bawa tongkat ya. Komandan tentara itu TNI. Nah, saat menjadi pemateri tongkatnya ada di kita, Bu. Ya, dan di situ hilangkan bayangan ketika takut ditanya nggak ngerti ya. Takut ada yang ditanya nggak bisa jawab, bisa ya. Karena apa? Karena rasa itu akan membentuk blocking di otak kita. Ya, tidak ada pemateri yang sempurna sebetulnya. Mesti ada kekurangan. Tetapi kekurangan itu bisa kita siasati ketika kita menjawab sebuah pertanyaan. Nah, di awal kita jangan berekspektasi dulu, gitu ya. Biasanya begitu. Aduh, nanti kalau yang tanya bisa jawab nggak ya, gitu ya. Nanti gimana ya? Nah, itu banyak terjadi ya, Bu. Ketika itu banyak terjadi, pas masuk ke materi, blocking, Bu. Stop di situ, akhirnya kita kikuk, bingung ya. Bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, itu, Bu. Jadi, penguasaan dan persiapannya mesti bagus dulu di awal.
Itu Bu, barangkali bisa menjawab Bu. Pak, satu lagi Pak, ini Pak pertanyaan saya satu lagi Pak. Boleh, silakan Pak Iman. Ini Pak, kalau misalnya kita udah nguasain materi nih Pak ya, terus kita dicecer beberapa pertanyaan oleh audien gitu. Nah terus kita ada salah satu pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Cara ngelemparnya gimana Pak? Oh iya. Ya, bagus. Bu Ainul udah cukup tadi? Sudah bisa menjawab Bu pertanyaannya? Sudah Pak. Oke, makasih. Nah, bagaimana cara melemparnya? Nah, ini yang kita bukan berarti tidak terlihat bukan berarti kita harus sempurna ya, tetapi juga kita tidak mesti juga terlihat tidak mampu gitu ya. Bisa dilempar kepada peserta kembali ya. Atau misalnya dijanjikan baik untuk pertanyaan ini saya tunda dulu, besok atau lusa saya kasih jawabannya melalui telepon atau melalui WhatsApp. Itu nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Bukan berarti wah berarti pemateri nggak mumpuni dong. Bukan berarti begitu. Ini yang apa ya? Yang mindset yang ditanamkan kita kenapa menjadi kita grogi adalah seolah-olah sebagai pemateri kita jadi orang yang harus serba tahu. Nah ini. Padahal enggak ya. Sebagai pemateri mau jadi dosen, mau jadi pemateri, mau jadi ngisi training, penyuluh dan lain-lain, bukan berarti kita jadi orang yang serba tahu. Nah, karena punya ekspektasi serba tahu, ada ketakutan ketika ada pertanyaan tidak bisa dijawab. Nah, artinya apa? Kemungkinan tidak menjawab itu tetap ada, Pak Iman. Nah, ketika tidak mampu dijawab, ada caranya. Bisa dilempar kepada peserta, bisa juga ditunda, misalnya dengan nanti balasannya, jawabannya via email atau via telepon, katanya gitu. Gitu, Pak. Nggak ada masalah, Pak, dengan itu. Makasih, Pak. Jelas, Pak. Ya, sip. Silahkan yang lain. Ada? Enggak. Jadi hindari ya kalimat saya akan mempresentasikan gitu. Cerita aja dulu. Nah, kalau di kuliah tuh Bu Atun. Bu Atun tentang apa ya? Orem ya? Orem. Besok orem. Tentang orem. Tentang orem tentang apa ya? Tentang endokrin. Kemarin endokrin. Waktu awal Kalistaroid tentang kardiovaskular. Cerita aja dulu ya, banyak konsep teori keperawatan yang disampaikan oleh para ahli. Ada Florence, ada Roy, ada Anderson, ada Abdullah. Pada kesempatan ini saya Sri Atun membahas tentang orem pada sistem endokrin. 3 menit ke depan apa yang dibahas sebutin tuh agenda dan topik. Baru masuk ke PowerPoint. Tring, PowerPoint-nya masuk. Nah, gitu loh, Bu. Iya, Pak. Sebetulnya mau berbagi juga Pak, maksudnya sebetulnya pada saat misalnya MC atau moderator mempersilahkan kita gitu ya, dengan pemateri misalnya Sri Atun silahkan. Nah karena kadang saya suka jadi MC gitu ya, jadi pabelit gitu. Jadi saya suka jadi seolah prolog lagi gitu. Untuk sebetulnya untuk pemateri perlu tidak menyampaikan, maksudnya prolog di awal gitu misalnya apa ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah gitu, salawat serta salam yang terhormat, yang kami hormati itu kalau MC sudah menyebutkan kita perlu tidak gitu. Itu yang kadang pas di awal kita udah dikasih mic, ini mau langsung ke arah langsung tadi masuk ke public speaking-nya atau ada prolog itu enggak ya gitu. Kadang suka bingung di situ. Oke. Ya. Kalau yang tadi puji syukur dan lain-lain kalau disampaikan oleh MC kita nggak perlu lagi ya. Tapi yang namanya pemateri kan kita tidak hanya sebatas pengasih materi ya, Bu. Kita juga sama-sama jualan kan? Betul. Artinya suatu saat nanti ada orang lain yang tertarik sama kita dan kita diundang lagi gitu kan. Nah, di situ ada ketika ada dari MC kurang jelas tentang profil kita bisa tambahkan. Kalau profil tambahkan, oh Ibu Atun jelasin nih misalnya profilnya di mana ada yang kurang, tambahkan nggak apa-apa. Tapi itu seolah kita sombong nggak sih Pak? Bukan. Nah ini dia. Ini dia. Maksudnya kayak apa ya? Kayak kita sombong banget gitu. Kadang saya pada saat menyampaikan itu di hati itu kayak perang batin. Ini sombong apa kayak apa gimana gitu. Jadi takutnya orang riak banget sih gitu.
Bukan, Bu. Itu bukan. Karena orang perlu kenal kita. Kalaupun Ibu mengenalkan, orang bisa berpikir, ini orang bisa apa sih, pelatihannya apa sih, gitu kan. Akhirnya kan begitu juga kan? Nah gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Justru orang harus tahu kita. Nah, kalau saya tadi tidak menjelaskan, bukan karena saya tidak mau sombong ya Bu. Udah kenal ini. Udah kenal, beberapa dari luar juga beberapa kali ikut seminar online di saya Bu, tentang asuhan gitu. Ya kalau sebenarnya saya Tanu Stendi, beberapa sertifikasi saya saya pelatih praktisionis public speaking dari Ongki Hoyanto, kemudian saya pelatihan NLP dari NF Florida, ya sertifikasi internasional. Kemudian saya trainer dan master trainer dari Ongki Hoyanto Research. Saya juga trainer dari statement analysis dan trainer di grid parenting dan NLP Neo. Nah, orang kan jadi tahu gitu loh. Oh, ini orang bisa nih, sertifikasinya banyak kan gitu loh, Bu. Nah, gitu. Enggak masalah. Justru wajib, Bu, wajib kita sampaikan karena yang namanya jualan. Secara etika dalam public speaking aman ya, Pak ya? Aman. Enggak masalah, Bu. Bebas gitu. Justru bagus. Jadi kita tahu. Makanya kadang-kadang pemateri suka memberikan profil sendiri ya. Udah dijelasin sama moderator atau MC nih. Dia buka lagi slide perkenalan dia kan merasa ada yang kurang. Gitu kan, mereka ada yang kurang, jadi Pak, mau tanya dong Pak. Boleh, silakan Bu. Untuk biasanya kan untuk ada konferensi gitu, untuk ada seminar juga ya. Biasanya hormon apa Pak? Biasanya yang keluar gitu saat apa ya, kita deg-degan, nervous, terus kadang kita udah public itu ngomong di depan audiens gitu Pak. Thank you. Ya, baik. Adrenalin itu. Adrenalinnya. Hormon apa tuh biasanya yang dominan gitu? Ya, tergantung. Tergantung. Ketika kita stres, yang keluar adalah kortisol. Nah, maka ketika kita melihat sebuah tantangan atau audiens tadi, jangan dibuat sebagai ancaman, jadilah sebuah tantangan atau jadi aset. Ya, jangan jadi masalah. Waduh, pesertanya ada 1.000 orang nih, gimana nih? Nah, itu yang keluarnya nanti hormon kortisol, Bu. Tapi kalau kita, ada 1.000 orang nih, saya ada kesempatan untuk presentasi di banyak orang, ini adrenalin. Gitu. Nah, justru bagus ketika kita perlu adrenalin karena perlu apa? Perlu sebuah ekspektasi. Ya, ekspektasi ini akan menuntut kita ngomong adrenalin, tapi ekspektasinya harus sesuai ya. Harus sesuai kemampuan kita gitu ya. Kalau enggak jadi kortisol nanti. Kita ingin seperti apa gitu ya. Kemampuan kita belum sampai di situ, jadi kortisol nanti jadinya. Jadi ancaman. Nah, kita stres di situ. Tapi ekspektasi dipegang kita itu ada hormon namanya hormon adrenalin. Ini penting, makanya teman-teman di sini nih perlu sewaktu-waktu menyiapkan sebuah ekspektasi supaya adrenalinnya jalan. Contoh kalau main game. Ini ada yang suka main game, kalau saya sih kurang suka ya. Atau main bola, kan hobi nonton dan mainnya kan. Ketika sudah menang atau kalah, itu udah turun tuh adrenalinnya, sudah tidak ada tantangan lagi. Dan kehebohannya itu atau kemenarikannya itu hanya di saat prosesnya, bukan di hasilnya gitu. Itu Bu Dina. Mohon izin bertanya. Pengalaman Bu Dina nih. Mohon bertanya Pak. Siap, Mas Eko ya. Ya. Iya. Dalam beberapa materi ya Pak, khususnya kita sering ada beberapa materi yang memang menarik ya, kita tertarik walaupun dengan materi yang sama. Ketika disampaikan sama pemateri A itu memang benar-benar menarik banget ya, seperti kita paham lah, ngikutin apa yang dia inginkan. Kemudian ketemu juga dengan pemateri B, kayaknya boring banget nih dari awal dan sebagainya kayak gitu ya. Walaupun dengan tata cara yang mereka hampir sama. Sebagai contoh ya, dengan beberapa materi yang kita sebagai peserta pelatihan itu agak senang nih ketika kita diajarin sama pemateri A, kayaknya waktunya dengan cepat gitu, udah selesai nih dengan antusias. Kemudian kita dengan sebagai peserta kemudian diajari dengan pemateri B, perasaan teh lama, boring, garing, sedangkan peserta itu memang udah kelihatan nggak nyaman, ya udah
goyang-goyang, udah bergaruk kepala dan sebagainya. Ada dua sudut pandang yang bisa saya lihat. Satu, memang ketika kita dari segi kita posisi sebagai pemateri, ya ketika memang sudah peserta udah nggak nyaman, sedangkan materi kita belum selesai, apakah kita memang tetap kita akan lanjutkan atau memang sudahin dulu deh, ataupun memang sesuatu hal yang menarik kayak gitu Pak. Karena kan kayak beberapa teman kita memang pernah jadi peserta dan juga pernah beberapa untuk jadi materi, dan memang itu agak-agak kelihatannya udah pada nggak masuk nih anak-anak teman-temannya. Tips apa yang bisa kita lakukan biar nanti semangat ya, walaupun itu kadang-kadang ada beberapa hal yang memang itu memang bakatnya ngomongnya bagus, itu memang dia pinter, tapi untuk diri sendiri nggak bisa untuk minterin yang lain kayak gitu Pak. Nah itu dia. Jadi begini, tidak orang pinter itu kalau tidak dikelola public speakingnya menjadi penyampaiannya menjadi tidak bagus, deliverynya nggak bagus, dibanding orang yang pas-pasan ya tanda petik ilmunya segitu-gitunya, tapi dengan public speakingnya bagus, dia menjadi lebih menarik dibanding yang lain yang tadi gitu ya. Karena apa? Kan delivery-nya. Jadi saya juga kalau ikut training tidak hanya materi yang dicermati, tapi juga penyampaiannya gitu. Ya kalau tadi yang menarik kadang-kadang 2 jam aja kasa kurang gitu ya. Tapi yang tidak menarik setengah jam aja kok rasanya 2 jam gitu ya. Nah, caranya bagaimana ketika begitu? Nah, seorang public speaker ketika mengetahui begitu, ada caranya itu dengan cara icebreaker ya, atau energizer misalnya. Energizer kan di awal itu bisa nyanyi dan lain-lain. Dan kalau di Zoom ini belum banyak pelatihan nih untuk Zoom bagaimana sih icebreaker-nya gitu ya. Mungkin bisa sambil duduk-duduk ya, bisa saja gitu ya, atau energizer-nya juga ada gitu ya. Nah, contoh kalau tadi ayo teman Bapak Ibu sebelum kita mulai silakan perkenalkan 5 orang dulu. Nah, kan nggak mungkin di Zoom ya, tapi kalau di sana kan bisa bertanya-tanya gitu. Yang sering lakukan kan icebreaker. Nah, itu penting Pak Eko. Jadi ketika ada itu jangan berhenti dulu, karena tugas kita adalah sebetulnya menyampaikan materi sampai dengan tuntas. Tapi menjadi salah ketika tuntas doang tanpa dipahami oleh si pesertanya. Nah biasanya kita bisa lihat yang seperti itu, pemateri itu dia baru pintar, belum pernah belajar public speaking. Gitu Pak Eko. Terus iya Pak. Kemudian sebagai tolak ukur kita berhasil dalam memberikan penyampaian materi itu kan kita nggak mungkin ya hanya misalkan post-test atau pre-test yang kita sebagai bahan acuan kita. Secara ini apa ya Pak menjadi tolak ukur kita bahwa sebagai seorang pemateri kita udah paham nih peserta yang kita lakukan. Ya apa maksudnya peserta udah paham apa yang kita maksud dan tujuannya tercapai tanpa harus melihat dari segi post-testnya dan sebagainya kayak gitu Pak. Ya baik Bapak Ibu. Hari ini kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana public speaking untuk kita di keperawatan. Salah satu di antara Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan struktur dari public speaking apa ya? Silahkan. Struktur dari public speaking. Yang pertama, ada yang menyampaikan yang pertama? Yang pertama introduction. Yang kedua body. Yang ketiga conclusion. Ya, terima kasih Bu Ainal, terima kasih. Nah, ini salah satu evaluasi Pak Eko. Berarti nyampe gitu. Nggak mesti semuanya. Kalau di seminar kita nggak perlu semua. Kalau di training memang ada sifatnya tes, tapi bukan berarti tes itu sesuai dengan materi. Misalnya saya di waktu trainingnya public speaking itu evaluasinya adalah latihan. Jadi setiap peserta latihan dari mulai pembukaan, awalnya pembukaan dulu dinilai, kemudian bodinya, kemudian penutupannya, sampai akhirnya gitu ya, sampainya awal sampai akhir satu persatu bergantian mempresentasikan. Nah, akhirnya teman-teman diminta untuk menilai dan juga pematerinya. Itu juga salah satu evaluasi. Banyak cara Pak Eko, tidak mesti dengan pre-test dan post-test soal gitu ya. Tidak, tergantung materi yang atau jenis training apa yang disampaikan. Kalau hanya seminar mungkin bisa dengan pre-test atau post-test.
Itu kalau gini kayak sekarang nih bisa dengan Google Form misalnya bisa, atau pakai apa. Oke, siap Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Eko. Silakan, yang lain ada? Enggak? Kang Divi? Ada yang diskusikan Kang Divi? Ini juga tenar kita nih Kang Divi nih. Jangan kasak-kusuk di belakang. Kasak-kusuk di belakang kedengeran. Suaranya masuk. Ya, mangga. Nah, ini apa namanya? Pak, masih ini sambil di jalan, Pak. Oh, siap. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Materinya luar biasa, Pak. Alhamdulillah, Divi. Ya. Ya, siapa lagi? Wah, ini menjadi hal yang kalau menurut saya ini yang jadi yang wajib ya. Kita wajib menguasai ini. Karena apa tadi? Ini bagian dari soft skill. Kedua, kita akan berhadapan dengan kegiatan tadi gitu ya. Kita bisa melihat mana yang orang itu memang baru belajar gitu ya. Mana orang itu yang memang dia sudah mampu. Dan sekali lagi, untuk menjadi ahli bukan hanya paham ya, tetapi harus dilakukan berkali-kali sampai kita jadi ahli pada bidang itu. Begitu ya. Jadi jangan berharap sekali belajar terus jadi ahli, enggak ya. Bu Ainal tadi berkali-kali, dan juga terbiasa Bu. Awalnya blocking nggak ada masalah, tidak ada masalah dengan blocking atau dengan kekurangan. Itu sebuah proses yang untuk kita lebih baik untuk mencari cara lebih baik lagi. Ya, kalau di neuroleadership, sebuah proses ini adalah sebuah challenge-nya, bukan menjadi sebuah masalah, tapi challenge-nya bagaimana kita mengetahui ya yang kurang-kurang kita untuk diperbaiki. Bukan fokus kepada masalahnya, tapi fokusnya kepada solusi dan cara perbaikannya. Dengan merubah itu, nah kita akan bergeser cara berpikir kita ya, sehingga kita akan menemukan banyak solusi. Kenapa? Otak kita sudah berpikir secara normal ya, dan healthy dan sehat ya. Mungkin Pak. Enggak, siap Bu. Enggak. Kalau kita bicara, baik saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya mencoba itu boleh tidak Pak untuk seorang trainer misalnya, karena jawaban itu kan nggak boleh dicoba-coba ya Pak ya. Itu kemudian kalau pengalaman saya, kalau misalnya tadi yang nyambung Bu Ainal itu ya, kalau kita diberondong pertanyaan, kadang ada pertanyaan yang kita belum, memorinya masih di belakang gitu, belum keambil gitu. Jadi kadang kita itu suka mancing dulu ke audiens. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, barangkali dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan dulu, langsung dilempar, padahal kita sedang nyari-nyari. Itu tips sebetulnya. Ya. Boleh Bu, tapi yang tadi yang mencoba dihindari ya. Begini, peserta itu baik atau salah dari kita, dia akan menyimpulkan sendiri Bu. Misal Ibu menjawab begini-begini, kata saya kayaknya salah deh. Nah mereka nggak akan protes Bu, nggak akan protes, nggak akan colok Bu tuh, nggak akan, itu akan pernah terjadi ya. Itu akan pernah terjadi. Tetapi mereka akan mencari jawaban di tempat lain. Biarkan aja proses itu berlalu sebagaimana mestinya. Nah, kita jangan ragu-ragu. Baik, saya akan mencoba. Kalimat mencoba ini menimbulkan sebuah keraguan-raguan. Betul. Ya, dan ingat ya bahwa sebuah kata-kata itu sebagai apa? Sebagai cerminan gambaran dari isi kepala kita. Nah, orang ngukur tuh kalau udah coba-coba, kok jawaban dicoba-coba gitu ya. Ini bener nggak sih gitu ya? Itu dibuang. Salah benarnya sesuai kemampuan kita. Jawab saja ya gitu ya. Nanti si peserta akan mencari jawaban di tempat lain Bu, dan biarkan mereka menyimpulkan. Yang penting jawaban kita juga tidak ngaco-ngaco amat gitu, masih tidak jauh-jauh amat gitu. Itu yang penting kan kita juga punya ukuran ya. Pertanyaan yang mana jawabannya nggak sejauh yang ditanyakan gitu. Tapi mungkin ada yang kurang, bisa jadi. Nah biarkan si peserta itu mencari sendiri. Jangan sampai kita terlihat kita mencoba-coba. Jadi hindari kalimat mencoba, apalagi akan. Udah akan gitu ya, belum terjadi dan coba gitu ya. Ini akan dan mencoba double ketidakpastian namanya. Double keraguan. Double keraguan gitu ya.
Itu hindari ya, itu hindari di dalam public speaker, itu perlu dihindari. Pokoknya tadi jangan tertanam mindset bahwa seorang public speaker harus serba tahu, itu tidak. Ya. Ketika ada pertanyaan yang tadi diberondong pertanyaan dan sampai kita tidak tahu jawabannya, karena mereka pun mencari kan, ya kita pun sama-sama mencari. Nah, kalau mentok sama sekali tadi, misalnya pendapat orang kita angkut nih, ini terima kasih jawabannya, bisa dianalisis atau dipahami oleh petanya. Untuk lebih lengkapnya nanti saya jawab via email dan lain-lain. Itu nggak ada masalah ya. Justru yang menjadi masalah ketika kita merasa ingin sempurna. Nah, itu stres kitanya, Bu. Gitu. Hari ini aja saya merasa ingin sempurna, enggak lah, Bu. Kalau saya ingin sempurna, kacau. Ya, kenapa? Karena sekarang via Zoom bukan secara offline. Jadi saya juga tidak bisa bebas bergerak ya, di bahasa tubuhnya harus bebas bergerak, intonasi nggak bebas bergerak, ekspresi nggak bisa berekspresi dengan bebas gitu. Tapi ya ini mendekatkan kepada bagaimana proses itu secara online dari offline kepada online. Ada kekurangan pasti, ada kekurangan. Tadi beberapa hal yang disampaikan juga kan enaknya kalau langsung gitu kan, bukan dengan online gitu, bukan diceritakan tetapi langsung diaplikatifkan gitu. Gitu. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Ada tipsnya nggak untuk kata-kata yang harus dihindari ketika kita sedang presentasi selain kata akan sama mencoba gitu? Oh, ada lagi. Iya, satu lagi. Jangan pernah minta maaf. Kok sombong amat ya, nggak boleh minta maaf? Enggak. Public speaker bukan untuk minta maaf, bukan untuk sombong ya, tapi supaya kita tidak terlihat ada kelemahan, itu penting juga. Tetapi kalimatnya apa? Kalimatnya diganti dengan maksud saya. Gitu. Saya mau menjelaskan begini, di dalam pembukaan itu mesti ada body. Maksud saya ada opener, ada topik, ada agenda. Nah, di situ kelihatan nggak kelemahan saya tuh? Padahal salah kan di awal. Iya, Pak. Tapi diganti dengan maksud saya. Coba Bapak Ibu, teman-teman perhatikan itu penyiar berita di TV. Ketika dia salah, jarang menyampaikan maaf, tapi dia bilang maksud saya gitu. Jadi bergeser, memang ada langkah untuk membenarkannya ya, tetapi tidak memperlihatkan kesalahannya. Gitu. Ya. Jadi dalam pembukaan itu mesti ada meskipun kalau misalkan dalam presentasi kita ada kesalahan teknis gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau berarti jangan bilang istilahnya mohon maaf. Ini sinyal nih. Mohon maaf sinyalnya jelek, ini boleh. Kalau mohon maaf sinyal jelek itu boleh, karena itu beda ya. Tapi kalau presentasi datanya salah misalnya ya, itu langsung geser. Maksud saya data yang ini gitu. Jangan mohon maaf ini salah, saya cari dulu. Nah itu dah. Ada sebuah kelemahan di situ. Ya tanda petik ya, bukan tadi berarti sombong dong nggak boleh minta maaf. Bukan, justru sebagai public speaker kita harus bisa menggeser itu, bukan berarti membenarkan yang salah, tetapi tetap mencari yang benarnya tanpa terlihat kita salahnya. Itu kunci, Bu. Dimanapun gitu. Boleh ya, jadi kata akan, mencoba, maaf, itu hindari. Gitu. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Mangga.
Pak. Ya, mungkin aku bisa menambahkan kali ya. Boleh. Untuk menjadi public speaker yang baik itu biasanya itu kita untuk membiasakan diri berbicara di publik gitu. Kayaknya begitu Pak. Walaupun misalkan kayak teori gitu ya, bla 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 bla. Ya. Tapi walaupun kita misalkan nggak pernah ngomong di publik gitu ya nggak bakal bisa juga sih Pak. Maksud aku gitu. Itu dia. Important cik aku mah. Benar. Caranya gampang kalau di rumah latihannya di rumah, di depan keluarga, suruh nilai gitu. Depan kaca juga bisa. Saya itu kalau mau presentasi seminar nih, saya bawa mobil itu saya ngoceh Bu. Merangkai pembukaan merangkai gitu. Kata ya. Merangkai kata pembukaan. Toh pada akhirnya juga pas pembukaan bisa dipakai bisa enggak tuh, tergantung situasinya kan. Kadang-kala ada dipakai, ada sedikit perbaikan, ada modifikasi atau ada juga yang tidak gitu. Itu latihan tuh Bu, betul-betul. Iya, walaupun kita banyak latihan juga, misalkan many exercise gitu Pak, percuma juga kalau misalkan kita cuma nggak pernah gitu, ada break gitu, nggak ada pemberanian untuk bicara di depan umum gitu. Aku rasain begitu Pak. Ya, penting. Sewaktu-waktu penting main langsung. Kita harus confidence. Itu. Sebenarnya tambahan lagi sih Pak. Intinya public speaking itu sama kayak kita ngobrol sama teman gitu kan ya. Cuman ngobrol aja gitu, ngobrol biasa kita ngobrol sama teman. Cuman kan penempatan psikonya gitu kan. Di mana kita tempatnya. Kalau sama teman kan kita intinya kan bebas gitu ngobrol apa aja. Itu kan sama sebenarnya. Cara kita ngobrol gitu speaking itu. Cuman kan caranya Pak ya, alurnya gitu Pak ya. Tips saya kalau seminar itu Bu Dina, Pak Iman, ada 2 orang nih peserta datang, saya datengin dari mana Bu, namanya siapa, itu menjadi teman dulu tuh mereka tuh. Ada kelompok orang, saya masuk ke situ, belum mulai pembukaan, belum mulai apa-apa tuh, masih pada ngobrol-ngobrol, saya masuk ke situ ngobrol gitu. Itu sebetulnya cara untuk menghindari tadi, jadi blocking atau stres yang tinggi, akhirnya blocking gitu dengan perkenalan di awal. Itu menjadi lebih nyaman katanya. Begitu. Iya, mungkin itu Pak. Yang pertama mungkin orangnya juga sosial gitu Pak. Oh iya. Gampang dia tuh nggak introvert yang susah banget bergabung dengan orang lain itu Pak yang penting itu. Orangnya kalau misalkan terutama kayak orang yang nggak susah gitu untuk diajak ngobrol, pasti insya Allah sih kalau kita punya keberanian mah bisa bicara dengan public speaker, bisa dengan jadi public speaker maksud aku Pak. Kalau tetap aja kalau orangnya dari lahir ya, dia itu pendiam, susah juga Pak menurut aku sih. Setuju Bu, setuju. Saya kasih gambaran saya sendiri ya. Iya. Saya orang yang mungkin introvert Bu. Ya, sebetulnya kalau di ilmu neuroleadership itu masing-masing ada bagusnya sebetulnya. Tapi tergantung kita menggunakan introvertnya untuk yang mana, extrovertnya untuk yang mana gitu ya. Sebetulnya ada masing-masing bisa digunakan. Nah, di situ saya pernah waktu itu di SMA jadi ketua majelis pemusatan kelas. Yang paling ngeri itu saya nggak suruh ngomong di depan gitu. Nggak tuh. Pernah kuliah disuruh jadi ketua panitia muhasabah. Saya baca buku tuh Bu. Baca begitu saya nyampein nggak nyambung-nyambung tuh soal penyampaian itu. Saya sadar begitu terakhir saya tanya ke sebelah ke teman, tadi saya nyambung nggak sih? Nggak katanya. Waduh gitu ya. Nah, saya belajar public speaker itu tahun 2017. Nah, itu berbeda Bu Dina. Ya, karena tadi ada ilmunya, ada tempat berlatihnya. Jadi prinsipnya sebetulnya secara ilmu neuroleadership siapapun bisa menjadi public speaker. Tergantung tadi. Nah, kalau misalnya Bu Dina mau jadi public speaker nih, sudah punya ilmunya, buat kelasnya Bu. Maksudnya buat ruangnya, misalnya Ibu presentasi di teman sendiri gitu ya. Di rumah sakit atau di ruangan sendiri atau presentasi serumah sakit, nanti keluar lagi misalnya sewilayah Karawang misalnya gitu. Itu nanti lambat laun juga akan makin bagus gitu. Nah, sekarang kalau saya kan dulu sebelum pandemi ini hampir tiap bulan seminar gitu ya.
terlatih tuh. Sekarang udah keluar dari pandemi, pandeminya keluar dari offline ya turun lagi nih gitu. Tetap harus dilatih. Di mana ya, di rumah sakit melatih diri sendiri gitu ya. Makanya ke rumah sakit ya iseng-iseng aja suka begitu. Mimpin rapat juga saya masukin tuh Bu, public speaker. Mimpin rapat saya masukin cara-cara. Intinya Pak latihan Pak. Betul, latihan. Jadi kita ada keberanian. Intinya itu doang. Betul. Apapun menurut saya mah ya, everything itu kalau kita dimulai dengan keberanian kita, misalkan wah kayak misalkan gini ya, kayak hacking gitu ya. Dulu aku waktu masih awal banget jadi perawat tuh ya, ngelihat orang, aduh bisa nggak ya, aku bisa nggak. Tapi kalau misalkan kitanya udah ada keberanian tinggi banget, udah bisa aja sih Pak. Betul. Maksud aku gitu. Jadi kayak public speaker aja gitu kan. Kita ya percuma kita beli buku banyak, beli artikel baca artikel banyak, blog juga banyak baca. Oh begini, oh kayak gitu ya, kayak mudah gitu ya. Padahal pada saat diri kita sendiri pas kita ngomong di in front of the public gitu kan, apa ya kita ngomongin, nah itu yang menjadi kita exercise everything itu harus benar-benar kita keberanian diri kita sendiri sih menurut aku. Bisa karena terbiasa ya Pak ya? Iya. Itu sangat bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Coba deh kalau misalkan kita, misalkan maaf ya, kayak di teori gitu kan, teori untuk prosedur sikat gigi ya. Kan saya juga ngajar KDM ya Pak, walaupun di anak-anak gitu ya. Pada saat KDM itu begini nih, persiapannya ini, terus kita bagaimana gitu. Padahal pada saat prakteknya gitu ya nggak begitu. Kebanyakan ya udah berjalan dengan alurnya aja gitu doang sih menurut saya itu. Ya itu maju dulu, ada kekurangan revisi, udah gitu aja, latihan lagi. Iya maju lagi, aja dulu gitu kan, gimana lah nanti gitu kan, itunya mah. Itu menurut saya sih. Betul, setuju. Jadi intinya teman-teman sejawat jangan pernah istilahnya kita harus confidence lah, berani lah untuk public speaker, walaupun dengan teman, walaupun dengan pasangan, walaupun dengan siapapun. Menurut saya sih itu aja Pak. Iya, setuju Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Masih ada? Mangga. 21. Kita tadi tidak menyiapkan waktu ya. Kalau yang bagus kan setengah jam kita menjelaskan ya, setengah jam menjelaskan, 2 jam ke depan ya, 3 jam ke depan, 4 jam ke depan. Nah itu publik yang betul begitu ya. Karena kita tidak dibatasi waktu. Jadi tidak pakai itu. Kalau sudah tidak ada teman-teman Bapak Ibu tentu mengenal dengan Bruce Lee. Ya, apalagi Pak Eman. Tahu Bruce Lee ya? Tahu Pak, idola saya itu Pak. Ya, nah Bruce Lee itu dia tidak takut pada lawan yang punya 1000 jurus, tetapi dia takut pada lawan dengan 1 jurus yang dilatih. Maka pertemuan hari ini tidak ada gunanya jika ya teman-teman tidak latihan. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu contoh closing ya. Aku izin live ya Pak. Ya silakan, mangga. Kalau yang mau masih mangga, yang mau ngobrol silakan. Ya mangga, silakan. Izin ya Pak Teten. Ya lanjut. Terima kasih Pak Teten. Sip Pak, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Amin. Hatur nuhun Pak Teten. Sama-sama Mas Bambang. Mohon izin ya Pak. Sip. Pak Teten izin live. Ya Bu. Makasih Pak Teten, izin live. Ya mangga. Silakan. Izin live Pak Teten. Ya. Terima kasih. Teten, hatur nuhun Pak Teten. Ya, sama-sama Pak Divi. Kita sering sharing nih. Kalau Pak Divi udah jago lah. Udah biasa. Bapak yang sering terlatih, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Teten ya. Sama-sama Pak Divi, sama-sama. Saya live ya. Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya N ya.